Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab terjemahan Bulughul Maram, kita lanjutkan belajar kita sampai pada kitab sholat bab masjid-masjid. Salam kita juga pada baginda Rasul dan kita dapat syafaat. Masjid-masjid catatannya ada tempat-tempat sholat. Masjid artinya tempat sujud. Hadis 262 dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW perintah supaya didirikan masjid-masjid di kampung-kampung dan supaya dibersihkan dan diwangikan. Dibersihkannya ini juga diwangikannya ini yang kita gitu. Ini perintah Rasul dan insyaallah kita sudah lakukan. An Aisyata qalat amara Rasulullah SAW bibina il masajidi fidar wa tunak tofa wa tukayyaban. An Aisyata qalat, berkata Aisyah, amara memerintahkan Rasulullah SAW, Rasul memerintahkan bibina il masajidi untuk mendirikan masjid-masjid fid-daruri. Fid-duri itu di kampung-kampung. Wa tunak tofa dan membersihkan adobum membersihkan batu toyaban itu wangi baik dan membersihkannya dan mewangikannya. Raul Ahmad. Jadi mendirikan masjid, dibersihkan dan diwangikan. Kalau kita lakukan, insya Allah itu kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Diadakan dia Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, dan ia sahkan kemusalannya. Hadis 263 dari Abu Hurairah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah binasakan perkiranya kaum Yahudi, yaitu yang sekarang bangsa Israel. Mereka jadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. An Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, berkata bersabda Nabi Muhammad, qala Allah membinasakan Allah al-Yahuda, orang Yahudi, atakhudhu kubur al-Yahudim masajidah, karena membangun masjid di kuburan Nabi mereka. Jadi mereka jadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nah, ini pertanyaan, apa kalau begitu Kanjeng Nabi Muhammad itu kemudian diletakkan masjidnya itu juga seperti ini? Tidak, karena Kanjeng Nabi itu tidak di dalam masjid kan. Makomnya di sisinya masjid, ya, tidak di dalam masjidnya, tidak menjadikan orang bersolat di tempat kuburnya. Ini jadi kita tidak diperkenankan sholat di kuburannya. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, qatallahu al-yahuda attakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah kafa'alai. Kemudian hadis ke-264 dan bagi keduanya, ya, dari Abu Hurairah itu juga Aisyah ini, dari hadis Aisyah adalah mereka itu apabila mati di antara mereka seorang yang saleh, mereka dirikan di atas kuburnya satu masjid. Nah, ini juga dan tersebut di hadis itu mereka itu sejahat-jahat makhluk pada dikatakan tafalai menjadi kembali Muslim. Walahumma min hadisin Aisyata kanu idza mata fihimul rajulan as-salihu bana'u ala qabrihi masjidan. Jadi didirikan masjid di atas kuburnya. Kalau kuburannya itu banyak, ya insya Allah wali-wali ini ya akan didirikan banyak kan. Terus
Tapi itu kalau di pariwara kita kan tidak menyembah kuburan dan tidak di dalam kuburan dalam masjidnya itu. Oke. Ini hadisnya. Keterangan hadis ini menunjukkan orang yang ingkar boleh melihat seperti ini. Hadis jarak 65. Berarti 65 dari Abu Hurairah yang berkata Nabi SAW kirim satu tentara kuda, lalu mereka bawa seorang tawanan, lalu mereka ikat dia di satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Al-Hadis. Ya, Nabi Hurairah qala ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farawatuhu bisariyatin min masa min sawari al-masjidi. Jadi Nabi kirim satu tentara kuda, lalu mereka bawa seorang tawanan, lalu mereka tawanan tadi diikat ya jadi satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Artinya di situ ada tawanan itu non-muslim boleh masuk masjid. Ya, kemudian ternyata di zaman dahulu itu jatuh ditaruhkan di tiangnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang ingkar boleh masuk masjid dan boleh berdiam padanya. Kita lanjut baca kitab sholat bab mengemarkan khusyuk di dalam sholat. Hadis yang ke-257 dari Anas radhiyallahu ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang daripada kamu di dalam sholat, maka sesungguhnya berarti ia berkata-kata kepada Tuhannya. Oleh itu, janganlah ia berludah di depannya dan janganlah ke kanannya, tapi ke kirinya, ke bawah kakinya. Muttafaq alaih, dan pada satu riwayat atau ke bawah kakinya. Ini ngitung, ya, meludah. Jadi ketika harus meludah, kita sholat meludah itu boleh, tapi tidak ke depan atau harus ke kanan, ya, jangan ke kanannya, tapi ke kiri atau ke bawahnya. Ini artinya tempat sholatnya kan masih tanah waktu itu. Jadi kalau kita tempat sholatnya begini gimana ya? Tapi kapet gitu. Ini yang nanti jadi mungkin perlu ditahan dulu atau dikatakan dulu untuk menekan dulu kan. Ada cara-cara yang boleh jadi dengan pertimbangan tertentu. Kalau meludah di keramik kan tidak bagus. Tapi jadi kan asumsinya adalah tempatnya masih tanah. Jadi zaman Nabi dia sudah di atasnya tadi ketika sujud menempel pasir ya jangan dihilangi. Karena tadi tempat sujudnya masih tanah tidak dilambari apa. Jadi ini tadi sekali lagi Anas dari Anas yang berkata, qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, idza kana ahadukum fi sholati, apabila seorang daripada kamu di dalam sholat, fa innahu yunaji rabbahu, janganlah kamu meludah di dafala yaksufana baina yadayhi, dan janganlah ke kanannya tetapi di antara kakinya. Wala an-yaminihi, dan jangan di sebelah kanan. Walakin akan tetapi an-simalihi, di sebelah kirinya, tahta qadamihi, di bawah atau di bawah kaki. Islam itu luar biasanya adab meludah waktu sholat saja diatur. Jadi sekali lagi dari Anas yang berkata telah bersabda Rasulullah, apabila seorang dari kamu di dalam sholat, maka sesungguhnya berarti ia berkata-kata kepada Tuhannya. Jadi ketika sholat itu khusyuk karena sedang dialog dengan Allah, kata-kata dengan Allah. Oleh itu janganlah ia berludah di depannya, mengindu dengan dan janganlah ke kanannya, tetapi ke kirinya, ke bawah kakinya.
Tapi simalihi takhta di bawah kodamihi. Kodamihi itu alif bakat. Mutaba alaih. Wa fi riwayati au takhta kodamihi. Tahu di bawah. Tidak ada itu. Tapi kalau sekarang itu hampir tidak ada ya seperti pramis itu. Kalau ada mungkin ada apa namanya tisunya kemudian tisu terus kemudian ditarik ke bawahnya gitu, kira-kira itu yang bisa sebelah kirinya. Mutaba'alai. Kemudian dari hadis 257a dan daripadanya yang berkata Aisyah mempunyai satu tirai yang dia tutup dengannya akan sebagian daripada rumahnya. Maka bersabda Nabi selama kepadanya, jauhkanlah tiraimu ini daripada kita, karena gambar-gambarnya tetap mengganggu dalam sholat, mengganggu dalam sholatnya. Kalau tidak dalam sholat, ya nggak apa-apa, ya, mengganggu dalam sholatnya. Ya. Wa anhu qala kana kiramun bi Aisyata satar bihi janiban baitiha. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kira amati ada fa innahu la tazalu tasamin yurau ta'idu fi sholati. Jadi mengganggu sholat saya. Jadi gambar yang dari tirainya, penyekatnya, ruangannya itu mengganggu sholatnya Nabi, gambarnya. Ya, maka kalau bisa tidak ada gambar di dalam di depan tempat sholatnya begitu ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu 258 dan mereka berdua ittifaq pada hadisnya tentang kisah Abi Jaham punya Abi Jaham niat, dan di situ tersebut karena sesungguhnya ia malaikatku di dalam sholatku. Watafaqo ala hadisnya fi kifadin ambijaniyatin Abi Jahim wa fi fa'innaha ala an sholati. Ya, ini tambahannya. Karena sesungguhnya ia itu malaikatku di dalam sholat. Jadi gambar yang dari sekat itu bisa melalaikan Nabi dari sholatnya, mengganggu lagi. Kisahnya Abu Jahal itu pernah hadiahkan kepada Nabi satu kamisah kain hitam bergambar. Nabi perintah supaya dikembalikan dia kepada Abu Jahal dan minta ia tukar dengan ambi janiyah, kain tebal yang tak bergambar. Karena khawatir. Kita lanjut belajar kita hari ini di kitab sholat, bab sifatnya sholat, hadis 288. Salawat dan salam kita pada pagi Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat akhirat. Dan seperti itu juga ya, dari Umar tadi ya. Saya ulangkan lagi hadis 287 dan dari Umar bahwasanya ia pernah mengucapkan Subhanallahumma, yang artinya suci engkau Tuhanku, saya memujimu dan aku memulai ibadah ini, dan maha bahagia rahmamu dan maha tinggi kemuliaanmu, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripadamu. Ini aslinya bunyinya an Umaro annahu kana yaqulu, dan Umar bahasanya pernah mengucapkan Subhanallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah Tuhanku, wa tabarakallahu semoga, dan dengan memujimu aku memulai ibadah ini. Kemudian wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain engkau dan punya kami. Nah ini di hadis 288, dan seperti itu juga ya, temanya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi Umar menafsirkan sendiri, ini dari Abi Sa'id Al-Khudri dengan marfu. Marfu itu
tanpa melalui kanjeng Nabi ya. Di sisi umat yang takbir, a'udzubillah, titik-titik yang artinya aku berlindung kepada Allah yang mendengar, yang mengetahui daripada syaitan yang terkutuk dan permainannya dan gangguannya dan ludahnya. Bayangkan tadi Fatihah itu ternyata tidak saja jadi ternyata sholat itu dari Sayyidina Umar begini, kemudian dari Abu Bakar Putri mendapatkan begini, yang pada akhirnya sampai pada baku seperti yang kita dapat sekarang. Ini hadis-hadisnya. Jadi di saat itu mungkin mendengar pertama begini, kedua begini, akhirnya oleh kanjeng Nabi simpulkan ini. Insya Allah begini. Keterangan hadis 288 ini mempunyai beberapa jalan sehingga menjadi kuat dan dapat dipakai. Wa nahnuhu, dan dari seperti itu juga Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abi Sa'id al-Khudri marfu'an, jadi dengan marfu' tadi ya. Kalau hadis marfu itu tidak sampai dari kanjeng Nabi ya. Inda Ahmad dari Sa'u wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbiri. Dikatakan bahwa dan dari 5 di sini ya, 5 itu 5 khamsah itu berarti dikurangkan. Kalau dikatakan 7 berarti Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, An-Nasa'i, kemudian yang duanya yang 3 itu adalah Abu Daud dan seterusnya itu. Kalau disebut 5 berarti kecuali Bukhari, Muslim. Nah, di situ dikatakan pakai a'udzubillah. Jadi ketika sholat pakai a'udzubillah, yang artinya aku berlindung diri. Jadi kalau kita mendengar ada Fatihah diberi a'udzubillah, insya Allah dasarnya ini, gitu ya. Kalau Bismillah, kalau Fatihah Bismillah, karena Bismillah itu dipakai dari awal surah, maka yang dipakai adalah hadis yang dari atas. Kalau Alhamdulillah saja, maka juga ada di sini hadisnya. Jadi kalau kita lihat Alhamdulillah hadisnya ada, Bismillahirrahmanirrahim hadisnya ada, Alhamdulillah hadisnya ada, gitu ya. Ini insya Allah dengan semakin mengerti seperti itu, kita akan semakin sangat pada mentoleran ketika menghadapi perbedaan dan terus menghormati. Yang dikhawatirkan adalah ketika kita suka menghakimi, kalau tidak seperti yang kita ketahui dan kita yakini salah, apalagi sampai mengkafirkan, apalagi sampai yang lain, ini sangat tidak diharapkan. Mudah-mudahan dengan belajar begini kita semakin paham, mengerti, sehingga sekali lagi jika ada perbedaan dari kita dalam makhluk, insya Allah kita mungkin aku sudah membaca pernah. Sehingga yang terjadilah menghormati dan kehormatan bersama itu akan menyatukan kita, dan kesatuan itu akan menguatkan kita. Demikian sebaliknya, kalau tidak menghormati akan meruntuhkan kita, semakin menceraikan kita. Kita sampai pada hadis yang ke 287. Tadi 285 adalah dari Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa kanjeng Nabi itu kalau sholat membaca doa kita seperti yang kita baca, yakni ini wajah wajah yang dipakai sama kita terusnya. Tapi juga menurut Abu Hurairah, Nabi juga pernah sholat dengan doa kita Allahumma baik baini. Jadi dua-duanya adalah dibaca oleh Nabi dengan hadis yang sama-sama sahihnya. Allah ini kan yang kita tahu, kita biasa menggunakan kabirah walhamdulillah katsira. Kalau kita dengar ada teman kita yang menggunakan Allahumma baik baini, maka itu hadisnya ini juga ada. Muttafaq alaih Bukhari Muslim. Tadi saya baca, jadi Allahumma baik baini wa bainaka qadaya dan seterusnya. Sekarang kita teruskan hadis 287 dari Umar, bahwasanya ia pernah mengucapkan Allahumma
yang artinya maksudnya engkau hai Tuhanku, dan dengan mujimu aku memulai ibadah ini, dan maha bahagia namamu dan maha tinggi kemuliaanmu, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain kepadamu daripadamu. Ini saya tidak Umar, jadi bukan kata Nabi. Kata Nabi menyampaikan kalau tidak hafal Fatihah, boleh memakai Alhamdulillah, kemudian Allah Akbar, la ilaha illallah. Jadi Islam itu demikian apa fleksibelnya. Tapi insya Allah kalau sekarang tidak ada yang tidak bisa Fatihah. Kemudian ini saya kalau tidak umat, ternyata yang dibaca ya an umara annahu kana yaqulu subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kalau saya coba bukan Nabi ya. Ya artinya dibaca tadi, Maha suci Engkau ya Tuhanku, dan dengan memujimu aku memulai ibadah ini, dan maha bahagia namamu dan maha tinggi kemuliaanmu, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripadamu. Ini tauhid ya. Dan kemudian alhamdulillah guna takbir, guna takbir. Itu hadis dari Al-Quran 7. Diriwayatkan dia oleh Muslim dengan sanad yang munqati, dan diriwayatkan dia oleh Darqutni dengan mausul tadinya mauquf kepada Sayyidina tidak tahu Nabi. Demikian para sahabat satu hadis, mudah-mudahan memberi pemahaman kita. Intinya ketika kita mendapatkan perbedaan, dan mudah-mudahan kita tidak tanpa memfonis, karena perbedaan dengan kita kemudian itu adalah salah. Boleh jadi kita belum pernah baca dasarnya, karena itu akan sangat bijaksana kalau kita terus belajar, kita akan menemukan ternyata ini, sehingga Islam rahmatan lil alamin akan kitab sholat, sifat-sifat sholat, hadis ke 286. Saudara-saudara kita dengar pada baginda Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW, bahwasanya apabila berdiri kepada sholat, Rasulullah itu membaca wajah itu titik yang artinya aku hadapkan mukaku dengan ikhlas kepada Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi titik sampai ucapannya dalam burung minal muslimin. Hai Tuhan, Engkaulah Raja, tidak ada Tuhan melainkan Engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu. Titik sampai akhirnya. Diriwayatkan dia oleh Muslim, dan di satu riwayat baginya bahwasanya yang demikian itu di salat malam. Salat malam itu berarti salat malam. Boleh Muslim. Salat malam apa? Tahajud ya. Kemudian saya ucapkan aslinya An Ali ibnu Abi Thalib an Rasulullah SAW, dari Ali ibnu Abi Thalib dari Rasulullah SAW, bahwa annahu kana idza qama ila sholati qala, bahwasanya Nabi apabila berdiri kepada sholat yang berkata atau baca wajhiya allati fatara as-samawati wal ardh ila qawlihi minal muslimina Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhiri. Rawahu Muslim wa fi riwayatihi lahu inna dzalika fi sholatil al-lail. Ini adalah doa iftitahnya Kanjeng Nabi menurut Ali bin Abi Thalib. Sementara hadis 286 ini lain lagi doa iftitahnya dari Abu Hurairah adalah Rasulullah SAW apabila bertakbir sesudah takbiratul ihram buat sholat berhenti sebentar
Allahu Akbar. Berhenti sebentar. Ditanya Abi Hurairah, kok berhenti sebentar sebelum Fatihah baca apa Nabi? Kemudian sabda, aku mengucap Allahumma titik-titik yang artinya, hai Tuhan, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Hai Tuhanku, semoga Engkau bersihkan daku daripada dosa-dosaku sebagaimana dibersihkan kain yang putih daripada kotor. Hai Tuhan, mandikan daku daripada dosa-dosaku dengan air dan air dingin yang beku dan embun dingin. Betapa lain. Ini kalau yang biasa kita baca doa tidaknya yang atas ini. Yang bawah ini aslinya bunyinya An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara bi sholati zakata alaihata qabla an yaqra'u fasa'atuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyiq wal maghrib Allahumma naqidni min khataya kama yattaqa thawbu abiyadu min ad-danas Allahumma qsilni min khataya bil ma'i wasalji walbar. Nah ini juga dibaca Nabi menurut Abu Hurairah. Jadi doa istiftah itu ada dua. Ya, dan ini yang kita kenal sama Muhammadiyah biasanya pakai yang bawah ini. Sementara kita biasa pakai yang dua apa? Semua ada dasarnya di kitab Bulughul Maram. Semua dan ini sunnah, ya, tidak wajib. Enggak. Kalau kita mendengar yang dipakai bahwa di dasarnya hadis yang disampaikan Abu Hurairah, kalau yang kita pakai biasanya itu adalah disampaikan Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut belajar kita sampai pada kita sholat bab menggemarkan khusyuk atau membiasakan khusyuk, artinya merendah diri dan menghormat kepada Allah Taala. Hadis-hadis yang ada di sini ada banyak, jadi mulai dari hadis 261 sampai dengan 261 hadis. Jadi sudah kita baca hadis yang ke-254 dari Abi Rizal, yang berkata, telah bersabda Rasulullah, apabila seseorang daripada kamu masuk ke dalam sholat, maka janganlah ia menyapu pasir, karena rahmat sedang menghadapinya. Ini insya Allah menyerupai lantai ketika kali Nabi sholat, itu lantainya tanah. Ketika sujud di tanah itu ada tempat pasir sini, jangan dilap, karena itu rahmat. Al-Abi Zaid qala Allah Rasulullah SAW, idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil qasa fa inna rahmata tu'ajibu. Nirol khamsah, jadi 5 dikurangi 27 itu. Dan dulu tempat sujud itu tidak ada alasnya, saja dinempel debunya, jangan dilanjut, karena gerakan menghilangkan tempelan debu itu yang mengurangi kesukaan ini ya. Dan di Sahih Bukhari dari Waqif seperti itu juga, tapi tidak pakai taklil. Sebabnya apa? Bafir Sofihi an Mu'ayyibin nafusu bil ghairi taklilin. Satu keterangan Rasulullah itu larang seseorang menyapu atau menghilangkan pasir atau apa-apa yang melekat di dahinya ketika sujud, karena perbuatan itu melalaikan dia daripada rahmat yang sedang menghadapinya, yakni yang ketiga itu bisa menghilangkan khusyuk. Gerakan tadi bisa menghilangkan khusyuk,
Karena di hadis berikutnya orang yang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Bila ada gerakan-gerakan yang tidak seperti gerakan sholat, maka mengurangi kesukaan. Yang dianggap rahmat kita adalah khusyuk itu dan sebagai suatu perkara yang penting di dalam sholat. Jadi sholat khusyuk itu gerakannya tidak melebihi gerakan yang seharusnya ada pada sholat, karena kalau itu dilakukan mengurangi kesukaan. Dua, menurut riwayat Ahmad dan juga jamaah bahwa kalau perlu boleh seorang menyapu dahinya itu ya hanya sekali saja. Itu ada beberapa ulama membolehkan begitu. Kemudian dari surat yang berenang dari Aisyah, ia berkata, saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berpaling muka di dalam sholat. Maka sabdanya, yang demikian satu copetan atau mengambil sesuatu dari seorang di waktu ia sedang lalai, yang dicopet oleh syaitan dari surat seorang. Jadi yang ini dicopet syaitan. Diriwayatkan dia oleh Bukhari dan bagi Tirmidzi, dan ia sholatkan, ia awas jangan berpaling muka di dalam sholat, karena yang demikian itu satu kebinasaan. Tapi kalau perlu maka bolehlah di sholat sunnah. Ya. An Aisyah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil istighfati di sholati. Jadi terjemahnya tadi ya. Faqala huwa tilasun yahtalisu syaitan min sholatil abdi. Jadi itu kepada saya kepada abdi kita ingat abdi yang Rahul Bukhari wa Tirmidzi wa sahhahu iyyaka walilfata fi sholati fa innahu balakatun fa in kana la budda fa fi tato. Ya. Tetapi kalau perlu maka boleh. Ini tidak ada berbeda di sholat sunnah. Kalau di sholat sunnah masih untuk boleh. Tapi jika bisa jaga-jaga. Demikian. Hadis 284 dari Abi Umayyah Asy-Sya'bi, ia berkata, saya lihat Rasulullah SAW apabila bertakbir, ia angkat dua tangannya berhadapan dengan dua baunya, dan apabila rukuk ia tekankan dua tangannya di dua baunya, dan apabila rukuk ia tekankan dua tangannya di dua lututnya. Kalau kita lutut, ada pendapat, ada yang di lutut, ada yang penting lurus untuk bisa dapat bawahnya. Yang itu monggo silakan, cuma yang ada itu di dasar ini kadang-kadang ada dasar yang lain. Kemudian lantas apabila ia angkat kepalanya, ia berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali ke tempatnya. Lantas apabila ia sujud, ia taruh dua tangannya yang tidak terbentang dan tidak mengempitnya tengah-tengah, dan ia hadapkan ujung-ujungnya dari dua kakinya ke kiblat. Dan apabila duduk di akhir rakaat yang kedua, ia duduk atas kakinya yang kiri dan ia dirikan yang kanan. Dan apabila duduk di rakaat yang akhir, ia kedepankan kaki kirinya dan didirikan yang lain, dan ia duduk di atas pinggulnya. Misalnya seperti yang kita lakukan. An Abi Umayyah Asy-Sya'bi qala ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW idza kabara, apabila takbir, ja'ala yadayhi atau mankibaihi, tangannya diangkat dan bersama dengan bahunya. Wa idza raka'a, dan ketika rukuk,
ammakan yadaihi rubaini, dua tangannya diletakkan pada lututnya. Kemudian kumma hadaro tafren, dan kemudian ia tekankan dua tangannya di dua lututnya, kemudian ia ratakan belakangnya. Kemudian lantas apabila ia angkat kepalanya, ia berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali ke tempatnya. Jadi sebetulnya sholat ini gerakan senam yang luar biasa. Ia taruh dua tangannya dengan tidak terbentang ketika sujud ya. Ia berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali ke tempatnya. Lantas apabila sujud ya, ia taruh dua tangannya dengan tidak terbentang, tidak begini dan tidak minggu, tidak mengempitnya. Dan ia hadapkan ujung-ujung dari dua kakinya ke kiblat. Dan apabila duduk di akhir rakaat yang kedua, ia duduk atas kakinya yang kiri dan dikirikan yang kanan, seperti kita tahu ya. Dan apabila duduk di rakaat yang akhir, ia kedepankan kaki kirinya dan dikirikan yang lain, dan ia duduk di atas pinggulnya. Ini karena demikian dulu para sahabat sholatnya kanjeng Nabi ini. Salu kama ra'aitumuni usalli, salat kau sebagaimana kau tahu sholatku. Ini nanti di hadis 283 itu 383. Kita sampai pada kitab sholat bab sifat-sifat sholat. Tadi hadis yang ke-78, 79, 80 sudah diterangkan bagaimana sholat yang diajarkan Nabi. Maka kita sekedar saja saya ulang sekali lagi supaya mengendap dalam ingatan kita. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi telah bersabda, apabila engkau akan sholat, didirikan kepada sholat, maka sempurnakanlah wudu. Ingat, sempurnakan wudu. Kemudian menghadap kiblat, lalu takbir, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Kemudian rukulah hingga engkau tetap dalam rukuk, kemudian bangkitlah hingga lurus engkau berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tetap di dalam sujud, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, lalu kerjakanlah yang demikian itu dalam sholatmu semuanya. Kemudian hadis 79 hingga tetap engkau berdiri, ini dari Rifai. Lalu hadis 80 tegakkanlah tulang belakangmu hingga kembali tulang-tulang itu. Di keterangan menurut riwayat Bukhari, bangkitlah dari rukuk hingga lurus engkau berdiri, tapi di dalam riwayat Ahmad hingga tegakkanlah tulang-tulang belakangmu hingga kembali lurus tulang-tulang, dan di riwayat Ibnu Majah hingga tetap engkau berdiri. Maksudnya bangkitlah dari rukuk lalu berdiri tegak hingga semua tulang-tulang kembali kepada tempat masing-masing dengan lurus. Ini hadis berikutnya, dan bagi Nasai dan Abi Daud dari hadis Rifa'ah bin Rafi, sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang daripada kamu hingga ia sempurnakan wudu sebagaimana diberitakan Allah, yakni Al-Maidah ayat 66. Kemudian ya nanti dibaca ya wudu yang diberitakan Al-Maidah ayat 6 ya siku-siku ya, hingga ia sempurnakan wudu sebagaimana diberitakan Allah. Kemudian ia ucapkan kebesaran Allah Ta'ala dan memujinya dan menyanjungnya, dan tersebut di situ, jika ada Quran padamu bacalah, tetapi jika tidak maka pujilah Allah dan bertakbirlah dan bertahlillah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Dan bagi Abi Daud, kemudian bacalah ummul kitab Al-Fatihah, karena apa yang dikehendaki oleh Allah.
Hadis 283, dan bagi ribat, kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki. Walid ribat, kemma bima masyuka. Ya, dimasyukan apa yang engkau kehendaki. Hadisnya ini aslinya Walid Nasai wa bi Daudah bin Hadisi, dari bagi Nasai, dari Abu Dawud, dari hadis Ar-Rafi Fa'atabni Rafi, dari Rifa'ah bin Rafi, innaha lam talimma salatan khadikum, apabila telah tidak sempurna sholat seseorang daripada kamu, ya, inna lam talimma, sesungguhnya tidak sempurna sholat dan akadikum, sholat dari kamu, kata hingga yasbiqal wudu'a, yusbiqal wudu'a, intinya sempurna wudu'mu, kama amarallahu ta'ala, sebagaimana diberitakan Allah Ta'ala, summa kabirallahu ta'ala, kemudian bertakbir, wa yahmaduhu, dan bertakbir apabila wajib dia alai, dan kemudian menyebut keberasaan, memuji kebesaran Allah. Wa fiha fa in kana maka Qur'anun, apabila di situ bersama ada Quran, faqra'u, ya bacalah. Wa illa fa'alhamdulillah, kalau tidak ada wa illa, dan apabila tidak ada Quran itu, ya baca alhamdulillah, alhamdulillah, bahkan birron ke uhalillah, ya, kabirron menyanjung Allah, Allah Akbar, dan uhalillah, tahlil yang dibaca. Jadi itu, silakan setelah sholat kita ya takbir, ya baca takbir, ya kemudian takmil dan tahlil. Ya insya Allah kita sudah lakukan itu, ini hadisnya. Jadi setelah sholat selesai baca itu. Ada juga sebelum dan setelah wudhu sudah baca itu, bagus. Ya itu satu keterangan yang jadi pokok utama bagi kita pada mengetahui hukum-hukum bagi pekerjaan dan bacaan-bacaan di dalam sholat ialah hadis ke-346 yang artinya sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kalimat ro'a di dalam bahasa Arab yang artinya biasanya melihat, menurut hadis-hadis terpakai juga dengan makna mengetahui, yakni melihat dengan pengetahuan. Arti yang begitu terdapat dalam Al-Quran dan di syair bahasa Arab. Syair itu syair yang biasanya pujian-pujian. Di zaman Nabi syair itu luar biasa berkembang. Lantaran Rasulullah SAW perintah kita supaya mengambil contoh di dalam sholat, maka semua pekerjaan dan bacaan yang kita muslimin lihat dan kita ketahui Rasulullah SAW ada lakukannya, itu jadi wajib atas kita, kecuali jika ada hadis Nabi SAW sendiri memanggilkan perintah, memanggilkan itu meniadakan perintah itu semuanya atau sebagian. Ini maaf ya, jadi ini karena bahasanya kelihatannya bahasa Melayu, jadi memanggilkan itu hanya mengurangi ya, menjadikan arah perintah itu semuanya atau sebagiannya daripada arti wajib, maka barulah yang dipalingkan itu menjadi sunnah. Jadi kalau di Quran ada wajib, berarti di sini sunnah. Dua, menurut riwayat yang tidak tertulis di sini, bahwa seorang bernama Khalid bin Rafi tidak bisa bersolat dengan betul. Lalu Rasulullah SAW ajarkan bagaimana yang terkandung di dalam
hadis tadi yang saya katakan. Ketiga, oleh sebab Rasulullah SAW mengajak orang yang tidak tahu dan juga memakai perkataan pemerintah, yaitu berwudulah, menghadaplah, bertakbirlah, bacaan dan lainnya. Maka ulama memahami bahwa semua yang tersebut di dalam hadis 28 itu adalah wajib, dan yang tidak ada padanya tidak wajib. Karena jika ada lain-lain yang wajib buat dikerjakan di satu rakaat ini, tentulah Rasulullah SAW telah ajarkan dia kepada khalat tersebut, yang khalat itu teman yang sahabat. 4. Dari itu ulama paham pula bahwa imam dan unsarid tidak wajib. Jadi ingat, jadi untuk imam, untuk jadi imam itu tidak mudah, tidak mudah. Orang yang sangat tahu, hati-hati benarnya. Maka mau kita belajar. Dari itu imam satu angkat dua tangan pakai kita salah sudah kita. 2. Memelukkan dua tangan di bawah dada. 3. Iktifah kasih raw. 2. Amalan di kita tidak wajib, padahal bisa ada yang kedua ada sunnah. 4. Ta'awud. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ini di bawah surat. Takbir waktu rukuk. Angkat dua tangan waktu akan rukuk. Bacaan di dalam rukuk, subhanallahil azim. Angkat dua tangan waktu bangkit dari rukuk, sallallahu alaihi sallallahu liman hamidah, dan rabbana lakhamdu. Lalu takbir ketika sujud, bacaan di dalam sujud, takbir waktu bangkit dari sujud untuk duduk, bacaan antara dua sujud, wabifili wali-wali lalu menggunakan tangan di atas dua paha, takbir waktu sujud lagi, kemudian baca di dalam sujud, takbir waktu bangkit dari sujud, lalu dan takbir itu diteruskan hingga berdiri betul jika sholat itu 2 rakaat. 5. Panjangnya. 5. Adapun ucapan amin, amin lantaran tidak tersebut di dalam hadis 278 tadi, maka hukumnya tidak wajib, tetapi ada lain hadis mewajibkan makmum mengucapkan itu apabila imamnya menyebut amin, dan demikian juga ucapan Rabbana lakhamdu wajib atas makmum apabila imamnya menyebut sami Allahu liman hamidah. Jadi karena panjang, nanti kita teruskan ya sampai 5. Demikian para sahabat, ini ajaran tentang sifat-sifat sholat. Bagi yang sudah tahu, sudah paham, yang mungkin sekedar peringatan, mengingatkan tadi. Bagi yang belum, mudah-mudahan semakin mencerahkan kita, menjadikan kita bisa mendapat pedoman, sehingga sholat kita seperti yang disampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kau melihat sunatku. Katakan ini. Para jamaah dan siapapun yang pernah belajar kitab terjemah Bulughul Maram, kita lanjut belajar kita sampai pada kitab sholat bab menggemarkan khusyuk di dalam sholat. Sholat salam diberikan pada Rasul dan mendapat syafaatnya di akhirat. Baik, kita sampai pada hadis 254 dari Abi Dzar, ia berkata, An Abi Dzarin qala, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang daripada kamu masuk ke dalam sholat, maka janganlah ia menyapu pasir, karena rahmat sedang menghadapinya. Pasir yang di bawahnya dia tempatnya sholat itu ada sapu. Qala Rasulullah SAW, idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahi al-khasa fa inna rahmata tu'ajibuhum. Rawal Faksatun bi isnadin dha'if. Ini sokek maaf.
Bazar rahmat wafidakan autam. Dan dari rahmat sekali atau tinggalkan. Kemudian hadis 255 dan di Sahih Bukhari dari Mu'aqil seperti itu juga, tetapi dengan tidak pakai taklil. Taklil itu sebab atas karena, yaitu perkataan. Karena rahmat sedang menghadapi, tidak usah kalau menurut sakit, jadi tidak pakai itu. Dan di Sahih Bukhari dari Malik yang itu ya. Wa fi sahihi al-Mu'aikibin nahuhu bi ghairi ta'il. Keterangan Rasulullah SAW larang seseorang menyapu atau menghilangkan pasir atau apa yang melekat di dahinya ketika sedang sujud, karena perbuatan itu melalaikan dia daripada rahmat yang sedang menghadapinya, yakni yang demikian itu menghilangkan khusyuk yang kita dianggap sebagai rahmat dan sebagai satu perkara yang penting di dalam sholat. 2. Menurut riwayat Ahmad dan juga sama bahwa kalau perlu boleh seseorang itu menyapu dahinya, itu hanya sekali saja. Kalau perlu itu disapu sekali saja. Kita lanjutkan belajar kita sampai pada kitab sholat bab sutroh atau pembatas bagi yang sholat. Salam kita tujukan pada pengikut Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat dan hidayah. Hadis ke-245 dari Abi Zaril Ghifari. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah, perempuan, keledai dan anjing hitam memutuskan sholat seorang muslim apabila di hadapannya tidak ada sutra seperti tiang di akhir kendaraan. Al-hadis, dan di situ ada tersebut bahwa anjing hitam itu syaitan, dikeluarkan dia oleh muslim. Jadi tempat sholat harus dibatasi supaya tidak dilalui depannya. An Abi Zaril Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salata rajulil al-muslimin idza lam yakun baina yadayhi mislu mawaqirati ar-rafli al-maratu wal khimaru wal kalbu al-aswad al-hadith bafi al-kalbu al-awadu syaitan akhrajahu Muslim. Jadi beribadah supaya tidak dilalui orang. Dan bagi Abu Daud dan Nasai dari Ibnu Abbas seperti itu juga, tapi tanpa perkataan yang di akhirnya. Dan perempuan itu ia khususkan dengan perempuan yang sedang hamil. Awal dan haid. Wali Abi Dauda wa Nasaiya an Ibni Abbasin nafuhu duna akhirihi wa qayatal mar'ata bil haidi haid. Ini khusus untuk yang haid. Jadi dari Abu Daud dan Nasai, Ibnu Abbas, ya seperti yang tadi dikatakan tentang sutra tadi. Tapi ini dikhususkan untuk yang haid. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang daripada kamu sholat menghadap suatu yang menutupi dia dari manusia, lalu ada seorang melintas di hadapannya, maka hendaklah ia tolak dia. Jika ia enggan, hendaklah ia perangi dia, karena ia tidak lain melainkan syaitan. Sampai selesai disebut. Mutafalai dan tersebut dalam satu riwayat tidak, karena sesungguhnya
bersama dia kita ada penyertanya. Penyertanya sudah demikian. Saya baca dulu ya. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah SAW idza shalla akadukum ila syai'in yasturuhu minan nas farada akadun ayat zazza bayna yadayhi falyadfa'hu fa'in aba fayuqatiluhu fa'inama huwa syaitan. Nera gelem pramono iki pakon itu turun saking apa namanya pentingnya untuk jangan dilanggar. Ada yang melewati tempat kita tindak nek gak gelem di banyak tidak gak gelem malah oleh dibunuh. Ini saking diperangi ya. Itu saking intinya jangan melewati orang yang sedang sholat itu banyak. Mari kita lanjut belajar kita sebagai bentuk rasa syukur kita masih diberi waktu untuk mengumpulkan bekal di hari ini, hari Ahad tanggal 9 bulan Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 28 bulan Maret 2026. Sholawat dan salam kita tujukan pada baginda Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat yang akhirat. Kita sampai pada kitab sholat bab menggemarkan khusyuk di dalam sholat, supaya kita gemar, terbiasa khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu artinya merendah diri, hormat, ke arti leksikanya. Jadi ketika kita khusyuk, kita betul di hadapan Allah itu rendah diri, hati, yes, merasa tidak bisa apa-apa kecuali diberi kekuatan oleh Allah dan hormat, tawadhu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW itu melarang seseorang sholat dengan bersegak. Bersegak itu artinya bersegak pinggang, malang kering, itu dilarang. Ya, itu yang berarti dari mana? An Abi Hurairah qala Abu Hurairah berkata, nah melarang Rasulullah SAW ayo salia bersolat ar-rajulu seorang laki-laki muktasiron dengan berkaca pinggang. Mutafa'al itu dikurangi Bukhari Muslim. Walaku dari muslimin, jadi itu rapati dari muslim. Wa maknanya itu ayat ala yadahu ala khasiratin. Jadi berkata pinggang itu ya malang kering begini, tidak boleh. Ini hadis juga salah satu ya. Mengapa tidak boleh? Hadis berikutnya, dan di dalam Bukhari dari Aisyah bahwasanya cara itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi di dalam sholat mereka. Jadi sholatnya orang Yahudi malang kering, berkata pinggang. Wafil Bukhari ya, dan dari Bukhari an Aisyah dari Aisyah anna bahwa sesungguhnya itu dalika seperti itu fi'lul Yahudi yang dilakukan oleh orang Yahudi di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya. Jadi kalau mau tahu sholatnya orang Yahudi, yaitu berkaca pinggang itu menurut hadis 252. Kemudian hadis 253 dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW itu telah bersabda, apabila sudah disediakan daharan malam, makan malam, maka ya makanlah dulu dia sebelum kamu sholat maghrib. Ini ibunya. Kalau menyediakan setelah itu ya coba saat mau sholat supaya tidak sholatnya kelingan mangan atau mangannya kelingan sholat. Tapi kalau sudah disediakan ya makan dulu gitu. Berarti sholatnya tidak bisa awal waktunya jadi. Tapi artinya begini, Anasin Anas Rasulullah SAW dari Anas bahwa Rasulullah SAW itu orang telah berkata bersabda, idza quddimal asa'u, apabila telah disiapkan asa'u makan malam fabta'u bihi, ya makanlah dulu qabla sebelum
antusallu al-maghriba sebelum sholat maghrib. Jadi monggoewaya buka pemangan manis ini ada kalau Nabi makanya apa? Tiga kurma, satu tubuh air, baru sholat. Tuh, batal ke poso. Tapi Nabi selalu Pak kan begitu. Dipilihan kalau panjenengan meneruskan ya boleh. Konsekuensinya nanti sholatnya bisa terlambat. Tapi tidak apa-apa kayak gitu ya di hadisnya. Jadi dari Anas bahwasanya Rasulullah telah bersabda, apabila sudah disediakan makan malam, maka makanlah dia sebelum kamu sholat maghrib. Dari Bukhari Muslim. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.